Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kadiwa Wahyu Prasaja, NIM 23 garis miring 523 garis miring SP garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan mengenai script dari Leaflet yang telah saya buat sebelumnya. Pada tampilan akhirnya, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas untuk scriptnya. Di sini dia menggunakan doctype HTML karena dia terkoneksi langsung dengan browser atau kita menjalankannya pada browser seperti biasa. Kemudian ada char set, ini merupakan set paling umum yang digunakan. Kemudian ada title leaflet.js. Nah, di sini dia akan menampilkan title-nya di sebelah sini. Kemudian untuk berikutnya kita menambahkan link dari leaflet.js yang kita gunakan. Kemudian di sini kita masuk pada style. Pada leaflet ini digunakan untuk menampilkan seluruh map pada leaflet yang kita gunakan. Dia menampilkan seluruhnya seperti ini. Nah, dia menampilkan untuk ukurannya. Di sini pada ada width 100% dan height. Untuk width-nya dia akan menampilkan penuh hingga ke kanan seperti ini. Kemudian untuk height-nya kita menyesuaikan. Kemudian masuk pada bagian peta. Di sini kita menambahkan ID map atau ID peta yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menambahkan script leaflet sama seperti sebelumnya untuk memanggil inisiasi peta. Nah, di sini kita menambahkan base layer atau peta yang digunakan. Di sini kita menggunakan 3 jenis. Yang pertama dari OpenStreetMap. Di sini ada var OSM tile layer digunakan untuk memanggil OpenStreetMap dan ke tile layer atau tampilan layar. Untuk HTTPS-nya ini eh, sumber dari OpenStreetMap yang kita gunakan, kemudian atributnya kita masukkan di sini. Kemudian untuk basemap yang kedua kita menggunakan Esri World Imagery. Nah, untuk sama seperti sebelumnya kita memasukkan alamat atau ID dari Esri itu sendiri dengan menampilkan script seperti ini. Kemudian untuk atributnya di sini dia menampilkan seperti ini pada website Esri langsung ya. Kemudian ada RBI, di sini dia menampilkan jenis gempa bumi Indonesia. Kemudian ini untuk script atau link yang terkoneksi langsung dengan gempa bumi Indonesia. Atribut ini merupakan informasi tambahan saja pada basemap yang kita gunakan. Nih. Nah, apabila berhasil maka dia akan menampilkan seperti ini. Ini kita bisa menggunakan 3 jenis gempa bumi, Esri, dan juga OpenStreetMap. Kemudian kita menambahkan, nah ini untuk mengaplikasikannya kita menambahkan basemap menggunakan ini Esri World Map Imagery, atau di sini kita menambahkan Esri sebagai basemap pertama yang kita tambahkan ketika kita melakukan running pada source code.
dia akan menampilkan as reward map sebagai yang pertama. Kemudian marker-marker ini merupakan tanda atau penanda pada peta yang digunakan untuk menandakan suatu lokasi. Untuk di sini menggunakan var marker, kemudian kita masukkan koordinatnya di sini. Apabila kita ingin menambahkan dua, kita hanya perlu menambahkan dua dan koordinat yang berbeda. Nah, apabila kita sudah menambahkan, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama dan yang kedua di sebelah sini. Nah, dia ada dua marker. Kemudian untuk pop up, ini kita dapat menambahkan pop up apabila kita mengklik pada marker yang kita tambahkan. Di sini marker bind pop up atau binding pop up, dia akan menampilkan pop up bertuliskan ini pada pada marker yang kita gunakan. Bind ini digunakan untuk menekan atau melakukan kontak pada marker. Kemudian ada di sini paragraf baru. Kita ingin membuatnya menjadi dua bagian. Kemudian ada pada marker 2 di sini. Nah, marker open pop up ini digunakan untuk menginisiasi supaya marker dapat dijalankan. Apabila berhasil, maka dia akan seperti ini. Nah, klaten ini merupakan ini ya, baris baru. Kita menambahkan baris baru, dan baris yang kedua di sini adalah tulisan ini adalah rumah saya. Seperti ini. Untuk yang ini juga sama. Kemudian ada tooltip. Tooltip ini dia menampilkan informasi sementara pada marker apabila kita menyentuh markernya tanpa mengkliknya. Nah, di sini kita menggunakan dua marker pada lokasi awal dan lokasi tujuan. Apabila berhasil, dia akan seperti ini, daerah survei dan juga daerah survei. Kemudian circle. Circle ini digunakan untuk menggambarkan lingkaran pada lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, di sini ada var circle dan lokasi. Nah, ini lokasi atau titik pusat pada lingkaran yang kita tambahkan. Kemudian ada color red, dia akan menampilkan warna garis pada pinggir lingkarannya berwarna merah. Kemudian ada opacity atau opacity ya. Kemudian ada fill color, dia akan menampilkan warna pada bagian dalam lingkarannya. Kemudian ada fill opacity, ini merupakan ketebalan. Dan radius ini merupakan jangkauan. Nah, apabila kemudian kita menambahkan seperti tadi, inisiasinya circle add to map. Apabila berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, ini adalah circle yang kita tambahkan. Di sini saya tambahkan color red untuk warna lingkarannya, dan fill colornya di sini menggunakan kode yaitu warna hijau. Oke, di sini kita menambahkan polyline atau garis. Polyline ini kita hanya menampilkan dari satu titik ke titik yang lain. Apabila kita ingin membuatnya secara panjang, maka kita harus menambahkan beberapa titik supaya dia dapat menjadi banyak. Kemudian di sini pada var polyline, untuk colornya kita menggunakan red, dan kemudian vertex di sini untuk menambahkan jenis garisnya.
kemudian W3 atau ketebalan garis, kemudian opacity atau transparansi ya pada garis yang kita gunakan. Kemudian kita tambahkan inisiasi, polyline add to map untuk menambahkan garis kita pada peta. Kemudian ada pop up seperti sebelumnya. Di sini menampilkan pop up pada jalan yang kita klik dengan tulisan jalan menuju sekolah, dan juga tooltip apabila kita menempuh jalan dia akan menampilkan tulisan seperti ini. Apabila berhasil kita coba ya. Nah, di sini dia menampilkan terangan jalan menuju sekolah. Nih, apabila kita menyentuh garisnya, maka dia akan menampilkan tooltip yang berada di tengah. Ini dengan tulisan rute sekolah. Kemudian untuk poligon, di sini kita menambahkan poligon, kita menambahkan beberapa titik pada bagian pinggir atau koordinat supaya dia dapat membentuk sebuah poligon. Kemudian pada scriptnya di sini kita menggunakan var polygon dengan warna ungu, dengan ketebalannya 5 atau dengan transparansi 1, dan warna untuk pemenuhnya menggunakan F3 dengan fill opacity atau transparansi pada fillnya 0,5. Kemudian kita tambahkan inisiasi polygon add to map dengan apabila berhasil dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk transparansinya kita 0,5 tadi, kemudian untuk garisnya dia berwarna ungu, dan koordinatnya kita menambahkan 1, 2, 3, 4, 5 koordinat, dan dia akan membentuk poligon seperti ini. Kemudian ada hillset. Hillset itu merupakan data tinggi dari wilayah yang kita kaji. Di sini kita menambahkan beda tinggi atau tekstur pada peta kita menggunakan image URL data hillset Jogja. Nah, pada tampilan ini kita menambahkan dulu uh, data hillset ke dalam sebuah file untuk kita panggil yang berada pada penyimpanan ini ya. Indeks HTML kita jadikan satu dan buat folder baru. Kemudian kita beri nama, kita panggil di sini dia. Kemudian ada image URL. Untuk transparansinya kita bisa atur di sebelah sini atau di opacity. Kita tambahkan inisiasi, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan ini. Di sini ada contoh tekstur beda tinggi, cuman dia tidak terlalu kelihatan karena memang Jogja ini sedikit banyak datarnya dan tidak terlalu melihatkan beda tinggi kecuali pada daerah sini ya. Dia akan melihatkan tinggi yang cukup signifikan. Kemudian ada control layer. Control layer ini digunakan untuk menampilkan atau mengatur layer yang akan kita tambahkan pada base map atau peta. Kita bisa memilihnya sesuka hati. Kemudian ada overlay mask di sini yang ingin kita tampilkan pada control layer seperti circle, polyline, polygon, dan juga marker. Kemudian ada var control layer dan L control layer di sini untuk memanggil base map dan overlay map pada control layer yang sudah kita add. Apabila berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, ini base map yang kita gunakan. Kemudian ini tadi marker, filter, polyline kita yang ingin kita tambahkan. Apabila kita men-uncheck, dia akan menghilang.
Begitu juga dengan circle, marker, dan juga data polygon. Untuk yang terakhir, di sini ada skala. Skala ini kita gunakan untuk menampilkan skala pada peta. Di sini untuk posisinya di bottom right atau sebelah kanan bawah, dia akan muncul di sebelah sini. Tarik, coba kita ulang ya.